warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Soleha dengan NIM 2223031002006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul keperawatan pasien asma dengan gangguan pola nafas tidak efektif yang mendapatkan teknik terapi Buiteko di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Berikutnya yaitu bab 1 mengenai tentang pendahuluan. Selanjutnya ada pun latar belakang. Yang pertama berisi tentang prevalensi asma meningkat dari 2,4% di Indonesia, 2,57% di Provinsi Jawa Timur, dan 2,19% di Kabupaten Pasuruan. Pada 2013 menjadi 3,97% dan pada tahun 2018. Yang kedua, berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, data jumlah pasien asma yang dirawat di rumah sakit selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 75 orang dengan rata-rata jumlah pasien setiap bulannya sebanyak 25 orang. Yang ketiga, salah satu bentuk terapi non-farmakologi yang dapat digunakan untuk mencegah kambuhnya asma bronkial adalah dengan melakukan teknik relaksasi dengan teknik pernapasan Buiteko. Selanjutnya ada pun rumusan masalah, yaitu bagaimanakah asuhan keperawatan dengan ketidakefektifan pola nafas pada pasien asma di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh teknik pernapasan Buiteko terhadap penurunan gejala asma. Dan ada pun tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi gambaran karakteristik demografi pasien asma di wilayah Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, mengidentifikasi gejala asma sebelum dan sesudah dilakukan teknik pernapasan Buiteko. Dan yang terakhir, untuk membandingkan antara pasien asma diintervensi dengan kontrol tentang penurunan gejala asma. Selanjutnya ada pun manfaat, di mana di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, teknik Buiteko berkontribusi dalam pengembangan ilmu pada bidang kesehatan, khususnya pengelolaan asma secara non-farmakologis. Untuk yang kedua, manfaat praktis. Teknik ini membantu mengurangi frekuensi dan intensitas agresi asma, sebagai akibatnya mengurangi ketergantungan dalam obat-obatan, misalnya seperti bronkodilator atau kortikosteroid. Selanjutnya bab 2 mengenai tinjauan teori. Adapun konsep penyakit dari asma, yaitu asma merupakan penyakit inflamasi atau peradangan kronik saluran napas yang ditandai menggunakan adanya mengi, batuk, dan rasa sesak pada dada yang berulang-ulang atau muncul terutama dalam malam atau menjelang pagi dalam penyumbatan saluran pernapasan. Selanjutnya, konsep gangguan pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif pada pasien asma adalah kondisi di mana pasien mengalami kesulitan dalam memindahkan udara masuk dan keluar dari paru-paru akibat penyempitan saluran nafas yang dipicu oleh bronkospasme, inflamasi, dan peningkatan produksi lendir. Selanjutnya, intervensi pemberian teknik Buiteko. Teknik Buiteko merupakan metode terapi. Teknik Buiteko merupakan metode terapi pernapasan yang dirancang untuk mengatasi pola nafas yang tidak efektif pada pasien asma dengan mengurangi hiperventilasi dan mengoptimalkan fungsi respirasi. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Dalam metode
metodologi penelitian ini ada pun beberapa bab. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu. Untuk lokasinya di sini di ruang HCU Melati RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Untuk waktunya pada bulan Januari sampai Maret 2025. Selanjutnya desain penelitian. Di sini desain penelitiannya menggunakan desain penelitian deskriptif terdiri atas rancangan penelitian studi kasus dan rancangan penelitian survei. Selanjutnya untuk pengumpulan data di sini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya, peneliti menggunakan alat atau instrumen berupa pulsi oximetri, skala dyspnea, dan lembar observasi. Dan yang terakhir ada lab etik penelitian. Berikutnya adapun partisipan penelitian. Dalam partisipan penelitian ini ada dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi sendiri yaitu yang pertama, di mana pasien yang telah didiagnosis asma oleh dokter dan terdaftar sebagai pasien RSUD Bangil. Untuk yang kedua, mengalami gangguan pola nafas tidak efektif dengan ditandai dengan dyspnea, wheezing, penggunaan otot bantu pernafasan, frekuensi nafas meningkat atau penurunan saturasi oksigen. Yang ketiga, berusia antara 18 sampai 65 tahun. Dan yang keempat, dalam kondisi klinis stabil dan tanpa komplikasi akut seperti status asmatikus atau penyakit penyerta berat. Dan yang terakhir adalah bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Selanjutnya untuk kriteria eksklusi sendiri, yang pertama ada pasien dengan penyakit seperti gagal jantung, penyakit paru obstruktif, kronik, atau kondisi neurologis yang memengaruhi fungsi pernafasan. Yang kedua, pasien yang sedang mengalami komplikasi seperti asmatikus atau infeksi saluran pernafasan berat. Yang ketiga, pasien yang tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan sesi terapi buteko karena keterbatasan fisik atau mental. Yang keempat, pasien yang sedang menggunakan terapi lain yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Dan yang terakhir, pasien yang tidak bersedia mendatangani informed consent atau memiliki keterbatasan komunikasi yang signifikan. Selanjutnya adapun prosedur penelitian. Dari yang pertama, membuat proposal penelitian, selanjutnya mengurus perizinan lab etik ke KEPK, mengurus penelitian lab etik ke LP2M. Selanjutnya, KEPK menerbitkan sertifikat lab etik, LP2M menerbitkan surat izin pengambilan data. Selanjutnya, mengajukan permohonan izin pengambilan data laporan tugas akhir kepada Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, mengajukan izin kepada Kepala Ruang HCU Melati RSUD Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, rekrutmen partisipan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya, pengumpulan data. Selanjutnya, pemberian intervensi teknik buteko, yang dimana di sini yaitu melatih pasien melakukan teknik buteko meliputi yang pertama, pernapasan melalui hidung secara perlahan dan terkontrol. Yang kedua, latihan bernapas secara bertahap sesuai toleransi pasien. Yang ketiga, mempertahankan ritme pernafasan yang stabil selama latihan. Nah, untuk intervensi dilakukan selama kurang lebih 3-5 hari berturut-turut dengan 2 sesi per hari. Masing-masing sesi berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit. Untuk selanjutnya yaitu observasi akhir sesuai ketercapaian kriteria hasil. Selanjutnya mengenai analisa data dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu pelaporan dan publikasi. Baik, di sini yang dapat saya sampaikan dari presentasi mengenai proposal saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.